saya tidak mengkritik Pak Jokowi, saya mengkritik hukum kita yang sangat tidak menghormati profesi pengacara. Bayangkan pengacara duduk di belakang dari orang yang dibela, ya. Jadi sekali lagi yang saya kritik adalah sistem hukum kita. Makanya kepada Komisi 3 DPR, kepada Bapak Menteri Hukum dan Wakil Menteri Hukum, inilah kesempatan bagi bapak-bapak untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, khususnya kepada rakyat miskin yang tidak mampu membayar pengacara. Karena KUHP ini begitu disahkan bisa berlaku 10, bisa sampai 10 sampai 50 tahun ke depan. Pada saat itu bapak-bapak sudah tidak menjabat. Mungkin nanti anak cucu bapak yang datang ke Hotman atau ke pengacara minta bantu. Mungkin nanti anak cucu bapak yang mendapat perlakuan yang tidak tidak manusiawi sehingga perlu pengacara. Makanya inilah timingnya agar satu, siapapun yang diperiksa oleh polisi baik dalam penyelidikan maupun penyidikan berhak didampingi pengacara. Pengertian didampingi artinya duduk di samping dia, bukan di belakang pantat, ya, bukan di belakang pantat dari si klien, okay? Duduk di samping dia dan bebas berdiskusi. Yang kedua, mengenai pra peradilan, itu terlalu umum yang dikonsep sekarang. Harusnya ada pasal yang jelas-jelas menyatakan bahwa pra peradilan bisa diajukan oleh terdakwa atau saksi apabila hak-haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan dilanggar atau ada pelanggaran KUHP. Ingat, 194 juta penduduk Indonesia adalah tergolong miskin menurut Bank Dunia. Artinya hampir 200 juta penduduk Indonesia dari 290 juta tidak akan sanggup membayar honor pengacara. Jadi benar-benar dibutuhkan benar-benar murah hati daripada Komisi 3 maupun Menteri Hukum untuk sekaranglah golkan KUHP yang melindungi rakyat miskin. Langsung Hotman Paris. Terima kasih pimpinan Komisi 3 dan semua anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saya datang karena diperintah oleh Ketua Komisi 3 harus datang, ya. Jadi ini perintah nih, suruh datang. Kebetulan memang ada beberapa yang mau saya suarakan. Saya memang selama 43 tahun sebagai pengacara mendominasi perkara-perkara raksasa bisnis. Namun dalam 10 tahun terakhir saya sudah membela rakyat kecil di Kopi Joni dan di Hotman 911. Sudah ribuan saya tolong, entah karena panggilan alam saya nggak tahu. Saya tidak mencari popularitas karena memang saya sudah populer. Yang pertama adalah waktu saya melihat Jokowi di BAP di Polda, pengacaranya duduk di belakangnya, itu sangat menyedihkan. Pengacara duduk di belakang punggung daripada yang diperiksa. Terima kasih kepada Komisi 3 yang telah memberikan hak kepada tersangka ataupun terlapor ataupun saksi untuk didampingi oleh pengacara selama proses pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan. Mudah-mudahan itu tidak berubah. Nggak berubah kan Pak? Kalau perintah Pak Hotman nggak berubah, nggak kita rubah. Ya kalau bisa diperinci lebih lanjut, karena memang itu sangat menyedihkan. Selama ini kita antar klien ke KPK, kita disuruh diduduk kayak patung di bawah. Pak Jokowi diperiksa pengacaranya duduk di belakang. Itu sangat tidak ada harga diri pengacara. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini teman-teman. Ya teman-teman, kasus ijazah Pak Jokowi ini teman-teman yang menyebar kemana-mana, di mana pengacara kondang Hotman Paris yang mengkritik mengenai perilaku ya kepada pengacara yang menemani Pak Jokowi untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik kepada polisi teman-teman. Nah, di mana teman-teman ya di sini Hotman Paris ya menyoroti hal-hal itu ya ketika Pak Jokowi duduk di depan, maka pengacaranya duduk di belakang. Nah, Pak Jokowi itu yang disoroti Hotman Paris teman-teman, ya bahwa harga diri dari pengacara itu tidak ada, ya setidaknya pengacara itu duduk di samping atau di depan untuk ya mengarahkan kliennya teman-teman. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita tahu bahwa siapa ya pengacara dari Pak Jokowi ini. Ya, kita sebut saja namanya adalah Yaakob Hasibuan, dan ada juga yang lainnya ya
anak dari Bapak Otto Hasibuan ya teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini hubungan Hotman Paris dan Otto Hasibuan ini adalah cukup baik teman-teman. Jadi Hotman Paris ini sedih ya cara duduk pengacaranya di belakang. Seharusnya adalah pengacara itu duduk di depan atau di samping ya untuk mengarahkan kliennya, bukan di belakang. Ya teman-teman, dia sedih melihat ini dan kesal ya teman-teman, ya perilaku seperti ini. Ya tentu dalam hal ini ya Hotman Paris meminta supaya tidak terulang lagi sikap seperti ini. Teman-teman, kita tahu bahwa Yakub Hasibuan ini teman-teman ya mungkin umurnya masih muda, tetapi makanya dia tidak mempermasalahkan cara seperti itu. Tetapi dalam hal ini adalah tentang bagaimana sikap yang seharusnya diperlakukan ya ketika ada yang menemani kita pengacara ya, bagaimana caranya ya teman-teman ya, supaya Pak Jokowi ini juga lebih ya memahami lagi ya untuk sikap dan seharusnya bagaimana caranya ya, lebih memperhatikan lagi ke depannya caranya bagaimana untuk bersikap ketika ada pengacara ya teman-teman. Nah, dalam hal ini mari kita membacakan komentar masyarakat Indonesia bagaimana mereka mendukung Hotman Paris ketika mengkritik atau menyoroti hal ini kepada Jokowi. Yes, pengacara hebat turun langsung bela rakyat. Semoga Bang Hotman Paris ya sehat selalu ya teman-teman. Kita tahu bahwa Bang Hotman Paris ini adalah dia orang yang peduli ya terhadap masyarakat juga dan membela kebenaran ya. Ayo bela rakyat Bang Pak Hotman ya. Paris bela rakyat adalah membela negara kita yang tidak baik-baik saja ini ya. Apalagi mantap Pak Hotman Paris, pengacara lebih mulia dari yang dibelanya. Memang seharusnya di samping atau di depan yang dibela ya, kalau tidak di belakang artinya membela rendah seolah-olah kacungnya ya teman-teman. Mungkin Pak Jokowi kurang memperhatikan ya soal seperti ini, tetapi ini sangat menyoroti ya pengacara-pengacara lain, dan begitu juga dengan masyarakat ya Indonesia. Sikap seperti ini ya betul sekali. Biasanya pengacara menangani kliennya di sampingnya dari zaman Oke Galius dan lainnya ya teman-teman. Dalam hal ini yes, Hotman Paris sikap Jokowi ya, itulah teman-teman ya, supaya Pak Jokowi ini lebih belajar lagi ya teman-teman. Dalam hal ini ya mari kita berikan komentar ya di kolom komentar, dan juga berikan tanggapan Anda ya, supaya kita saling bertukar pikiran dalam hal ini ya. Terima kasih teman-teman.